Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meniso Lisila dari Universitas Hairun Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi Akuntansi kelas 1C. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal UTS yang diberikan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Arbitrer, unik dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut dan disertai contohnya. Arbitrer adalah sifat bahasa yang tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya. Contohnya, lambang bahasa yang berwujud bunyi kuda dengan rujukan yaitu seekor binatang berkaki empat yang bisa dikendarai. Unik adalah sifat bahasa yang mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki orang lain. Contohnya, mencium bau menggunakan hidung. Produktif adalah sifat bahasa yang berbentuk adjektif dari kata benda produksi yang memiliki unsur-unsur dengan jumlah yang terbatas. Contohnya kata baper. Aku baper sama kamu. Aku sudah terlanjur baper. 2. Jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Ya, karena bahasa Melayu merupakan suatu kebudayaan bagi Indonesia. Selain itu juga, penggunaan bahasa Indonesia sangatlah mudah, tidak perlu mengenal tingkatan bahasa lain, dan mempunyai peran yang sangat penting di berbagai bidang dan kegiatan di Indonesia pada masa lalu. Bahasa ini tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang visual pada zaman dulu. 3. Jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih penting daripada bahasa daerah dan juga sebagai bahasa negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang berfungsi menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. 4. Sebutkan dan jelaskan masing-masing 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. 1. Karakteristik ragam bahasa lisan. Memerlukan orang kedua atau teman bicara, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dan berlangsung cepat. 2. Karakteristik ragam bahasa tulis. Bersifat objektif, mengemban konsep makna yang jelas, dan berlangsung lambat. 3. Karakteristik ragam bahasa baku. Tidak terpengaruh bahasa daerah, tidak terpengaruh bahasa asing, dan pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. 5. Apa yang Anda ketahui tentang hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum berbahasa Indonesia? Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa akibat membetulkan kata yang sudah benar menjadi salah. Pleonasme adalah penggunaan unsur yang berlebihan dalam kalimat, misalnya penggunaan 2 kata yang sama artinya dalam satu kalimat tunggal dan pengaruh bahasa asing. Kontaminasi merupakan kata yang salah disusun menimbulkan frase atau kalimat yang kacau. Kontaminasi terjadi karena salah nalar, penggabungan 2 hal yang berbeda sehingga menjadi tumpang tindih. Sekian dari tugas UTS saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum.